Video pembelajaran fisika, kelas 12 materi listrik arus searah, di SMA 1 Kalianda. Yang kuliah yang dinilai hasilnya adalah satu, betul enggaknya susunan alatnya sesuai tugas. Misalnya alatnya yang penting benar sesuai yang tugas kelompoknya, seri atau alatnya. Kemudian yang kedua, keberfungsian alatnya, berfungsi atau tidak, menyala atau tidak. Yang ketiga, penilaian presentasinya. Nah, pas presentasi itu kamu betul nggak materi yang disampaikan sesuai dengan alatnya atau tidak. Kemudian konsepnya yang disampaikan betul atau tidak sesuai teorinya. Nah, kamu sampaikan teori-teori, misalnya kalau paralel tegangan itu apa yang terjadi, bagaimana nilai tegangannya, totalnya seperti apa bentuknya, terus kegunaannya apa, kenapa kok disebutnya paralel gitu ya, ini apa, dari juga begitu, rangkaian juga sama, itu yang dilihat. Kemudian cara menyampaikannya terbata-bata atau lancar. Ya, kalau terbata-bata dengan lancar yang bagus yang mana? Yang penting ada presentasinya. Yang ketiga, pengembangan kelompoknya. Yang bagus itu adalah kelompoknya kompak, tidak hanya satu yang mendominasi kelompoknya. Paham? Jadi semua kelompok berperan, ngomong semua, dan satu yang ngomong. Ngomong semua, nanti kalau nggak ngerti dibantu. Paham ya? Nah, itu penilaian kita hari ini. Mudah-mudahan tercapai, selesai, dan kamu ngerti apa yang kamu sampaikan. Itu utamanya. Oke, dimulai dari kelompok berapa? Satu mana? Oke, lanjut semua. Alatnya mana? Alatnya. Coba, ujian di titik orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat kan? Sini kami dari kelompok 1, kami membuat rangkaian misteri dan fisika. Ini harus positif, ini harus negatif. Ini sampelnya. Terus ini fitting yang untuk apa sih yang teman-teman sama ada lampunya. Terus kami menggunakan lampu filament ini. Kalau dari baterai ini kan jadi 4,5 volt. Nah, masing-masing lampu ini ngasih 4,5 volt. Nah, kalau kelamaan dikasihnya 4,5 volt ini bisa menyebabkan lampunya ini putus atau mati karena nggak sesuai dengan dari yang dibutuhkan, sumber tenaga yang dibutuhkan oleh lampu. Teman-teman, di sini kami membuat praktek yaitu tentang rangkaian listrik paralel PNR. Cara membuat pertama mulai dari bahan-bahannya dulu. Dan bahan itu udah pasti kita pakai lampu doang, kita pakai kabel, kita ada bantal, terus pakai kardus ini buat alatnya ini, sama grip untuk merekatkan. Jadi kelebihannya misalkan kita nih pakai 3 saklar di masing-masing bohlam, itu bakal lebih menghemat arus listriknya. Dan di sini kekurangan kami menggunakan 1 saklar. Jadi di sini arus listriknya lebih banyak dikeluarkan. Jadi dia lebih boros. Kan dia langsung nyala 3 bohlam ya gedenya. Di sini saya akan memperlihatkan hasil praktek kami mengenai si paralel dan R seri. Nah, di sini saya akan mencoba menunjukkan hasil dari yang kami buat. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan si paralel dan R seri, dia lampunya agak redup. Nah, karena itu merupakan fenomena dalam fisika dan dia dijelaskan oleh dia. Jadi di kami itu dipasang paralel. Jadi walaupun dipasang paralel, tegangan totalnya itu bakal tegangan itu 1,5 volt walaupun memakai 3 baterai total itu. Jadi bedanya itu bakal lebih lama aja. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang hambatan seri dan tegangan seri yang akan dijelaskan. Pertama akan menjelaskan alat dan bahannya dulu oleh Ahmad Fauzi. Ini saya akan menjelaskan teman-teman itu buat membutuhkan sebuah baterai, kabel, saklar, dan total lampu. Dan itu ada kapan, mesin, lem, dan saklar.
Boleh. Sekarang namanya lalu menemukan kabel, menghubungkan sampah ke kabel dan juga merangkai menghubung kabel. Lalu dihubungkan ke baterai dan menjelaskan tentang sumber hambatan seri. Sumber hambatan seri listrik mengalir melalui setiap kabel hambatan secara berurutan. Pelonggaran berurutan dalam satu jalur tanpa cabang. Itu ya di sini. Ini hambatannya. Jadi hambatannya semua lokasi. Pegangannya Pegangan saja. ya. Dan tegak. Pegangannya Di sini. susunannya itu dia tuh lurus tiga cabang makanya. Nah, jadi hambatan total itu hambatan dari semua yang ada. Nah, dari sini. Nah, terus baterai ini mengeluarkan kuat arus. Nah, karena ini tuh kabelnya cuma satu, jadi kuat arusnya itu kesini tuh sama. Ya, benar. Terus karena hambatannya beda, jadi tegangannya juga beda. Sudah. Jadi ya selanjutnya ada rumusnya, saya izin menjelaskan. Jadi biar kita mudah ingat itu kita bikin segitiga ini. Tuh, nah itu untuk rumusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bagaimana dari baterai bisa menghidupkan si bola lampu kecil ini. Nah jadi di ujung-ujung ini ada beda potensial. Nah jadi baterai ini akan melepas elektron dan akan masuk ke dalam yang positif. Jadi dia kan ya baterai elektron nih. Nah mengalir, terus habis itu mengalir ke sini dan ada hambatan makanya lampu bisa menyala dan masuk lagi ke sini seperti itu. Nah kenapa ada saklar? Kenapa saklar bisa menghidupi dan bisa mematikan sesuai dengan kita? Itu tuh karena di dalam saklar ini ada dua buah logam. Jadi kalau misalnya kita pencet mati, itu si dua buah logam itu akan memisah. Jadi memutus aliran yang ada. Akhirnya hasilnya Dari seri ini lebih redup dibandingkan kalau dari lampu atau satuan dari media. Oke. bahan-bahan itu ada baterai juga, kabel, program dan sampah. Terus alat-alatnya ada papan, lem, papan dan gunting, korek. Cara pembuatannya itu 3 baterai ini ditempelin sampai nempel, terus kabel yang satu ditempelin ke negatif, yang satunya ke positif. Terus Lampunya disusun secara seri. Kabel ini sambungin ke saklar, sama kabel yang nyambung ke positif ini sambungin ke saklar. Putus. Ada
Kamu ambil satu deh. Pertanyaannya jawabannya. Pasal lagi itu kan ya? Ya. Ini kalau salah satu exam semuanya Terus, coba yang tengah di dalam tengah. Oke. Ini ya sama seri ya. Kalau seri satu rusak, maka yang lain juga harus. Nanti yang lainnya. Kalau paralel, nih ya, satu dicabut yang lain tetap nyala. Karena kan ini enggak terpengaruh oleh yang ini. Namanya masing-masing. Paham ya? Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek kami, yaitu V-seri R paralel. Nah, itu kami akan mencoba menghidupkan hasil praktek kami tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan alat dan bahan oleh rekan saya, Hansal Aulia. Alatnya ada gunting, korek, dan lakban. Selanjutnya, anak-anak membuat itu sesuai dengan rangkaian proyek. Lalu hubungkan kabel dengan baterai, hubungkan kabel dengan saklar, kemudian hubungkan kabel dengan fungsinya ya mana ada. Lalu lakukan hal yang sama dengan yang Jadi tegangan baterai dengan sering lebih kuat sehingga lampu bisa menyala lebih terang. Jadi sebenarnya dulu kalau saya itu membagi tegangan yang meningkatkan hambatan total. Kalau paralel itu Apanya yang seri? baterainya. Kalau baterainya seri, Kalau baterai seri membagi tegangan dan meningkatkan hambatan total. Kalau paralel itu setiap komponen atau resistor dia menerima tegangan penuh dari sumber yang memungkinkan beroperasi secara maksimal. itu resistor kan? Kalau hambatannya, tegangannya. Kalau itu seri, tegangannya. Udah tadi ya, terulang-ulang. Nah, kalau tegangan diturun seri, maka tegangan totalnya jadi jumlah dari tiga itu kan. Jadi kalau di sini paralel, nilainya tetap. Oke. Jadi seri itu jadi kabel dan juga mudah diatur untuk menurunkan tegangan. Kalau kelebihan paralel itu, kalau ada satu komponen yang rusak, yang lain tetap nyala dan tetap berfungsi. Jadi kesimpulannya itu memang lampu kami ini lebih terang, tetapi kekurangannya yaitu baterainya ini lebih boros. Jadi dia cepat habis baterainya lama-lama. Iya, boleh. Udah ya? Ada yang tanya nggak? Udah jelas ya? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya coba. Yang ini paralel, yang seri mana? Seri paralel ke sini. Seri paralel. Seri mana? Oke, seri. Gitu. Terus apa? Paralel seri ya. Dapat kan? Kita mau. Ayo maju menjelaskan.
Dan pegang ini Ini lebih terang. Ya. Padahal ini lampunya cuma 2. Kenapa? Karena Karena di sini tegangannya sama dengan di sini. Ya. Kalau di sini tegangannya dibagi Bagi 2. Paham ya? Jadi begini. Sini apa? Ini seri. Oke. Sekarang ibu tanya, kalau kita mau lampunya terang banget, maka yang harus kita lakukan apa? Yang mana yang kita pilih punya siapa? Kita mau terang, tapi lama, tahan lama gitu, nggak cepet ganti baterai. Yang mana? Yang dipegang ini ya. Terang dibandingkan ini kan ini lebih terang. Dia lebih tahan lama. Ya. Kan sampai sini. Paham. Oh, kalau ini apa ini? Ini tegangannya besar. Oke, sampai sini oke. Setelah kamu buat ini, dibandingkan hanya membaca aja, apa tanggapannya lebih bagaimana kalau ini paham? Ini sini dulu, dari sini Kak. Setelah dipraktekkan dibandingkan teori belajar pribadi lebih ngerti. Kalau emang harus dipraktekin dulu baru ngerti daripada ngobrol-ngobrol terus tegangan kita tahu tegangan itu yang betul. Terus hambatan itu juga ya hambatan itu. Kalau saya praktek ini, saya tuh apa ya lebih tertib karena kata kayak tadi. Terus saya tuh lebih mencari tahu lagi kenapa sih saklar ini bisa buat arus listriknya itu terputus sama terhubung. Jadi dibandingkan saya membaca buku itu kan cuma kalau di buku biasanya positif, negatif, aliran itu tidak mengerti kan. Nah kalau misalnya ini saya bisa menjelaskan dan bisa membuat pemakaiannya dan bisa mempelajari hal-hal yang belajar kayak saklar. Jadi membuat penasaran. Oke, terus ini yang lagi sampel. Siapa? Oke. Setelah kami membuat praktek rangkaian uji seri itu, kami jadi tahu gitu loh Bu, nggak kayak cuma hanya membaca. Kalau membaca itu kan belum tentu nih kita bakal bisa membuatnya. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba untuk mempraktekkan membuat itu, kita bisa mengasah kemampuan kreativitas kita di Bu. Jadi lebih terampil. Juga kami juga lebih tahu ternyata hambatan itu ada di kalau sumber tegangannya itu ada di baterainya. Kalau misalnya baterainya disusun seri dan hambatannya disusun paralel itu ternyata lampunya lebih terang. Kalau hanya baca buku kan kita nggak tahu. Oke, terus kalau dibawa di kehidupan sehari-hari, kapan kita harus pakai seri hambatan, kapan pakai paralel hambatan? Kalau di bawah rumah, kalau di rumah kita, kalau kita sih sumbernya bukan baterai ya, rumah kita lebih balik. Lampu ini sebaiknya disusun seri atau paralel? Kenapa? Supaya nggak boros, jadi bisa dinyalakan sesuai dengan alirannya. Oke. Sebagai guru tuh, ini meskipun ya nak sesungguhnya yang kamu buat ini tingkatan SD sesungguhnya. Tapi ternyata kamu belum sepaham itu untuk tingkat SMA untuk membuat ini tuh baru paham sekarang kan? Padahal ini seharusnya waktu SD udah kamu buat. Jadi nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita mundur sedikit, mundur banyak sih. Tapi daripada nggak sama sekali ya. Dengan ini, aku lebih sejatinya ini di luar ekspektasi ibu ya. Kamu pikir itu tuh kamu masih mau nanya-nanya di kelas itu mau nanya-nanya gimana sih bu rangkainya, tapi ternyata itulah kemajuan zaman sekarang. Ibu yakin kamu tidak hanya mengandalkan keterampilan sendiri, tapi lihat sumber-sumber informasi yang lain di YouTube banyak. Maka itulah kita sudah menggunakan digitalisasinya sudah ada. Jadi silakan dikembangkan untuk yang lain-lain. Kamu mau kalau fisika ini misalnya di pelajaran yang lain kamu mau membuktikan apa?
hasilnya begini tapi kamu nggak ngapa-ngapain percuma. Jadi lebih baik nggak apa-apa kamu buat contekan, makanya itu senyum-senyum aja kan tadi. Buat contekan ibu tetap senyum-senyum, nggak apa-apa kamu bahagia aja, nggak apa-apa. Yang penting masih mau membuat yang begini meskipun bu boklamnya mati dan ada yang pinjemin boklam itu ada nilai sendiri